Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel aku, Haira Salpadea, mahasiswi psikologi A Universitas Asia Yogyakarta tahun 2020 dengan NIM 2010801017. Teman-teman, kembali lagi di video aku. Kali ini kita udah masuk nih ke teori ke-6 atau video ketiga, yang dimana kali ini kita akan membahas iman kepada makhluk gaib. Mata kuliahnya masih sama, dari kemanusiaan dan keimanan. Nah teman-teman, tadi kan aku menyebutkan tentang gaib. Teman-teman memikirkan apa sih tentang gaib? Pasti teman-teman langsung mikir tentang jin, tentang setan, atau tentang hal-hal lainnya. Tapi itu benar teman-teman. Nah, kenapa kita perlu membahas iman kepada makhluk gaib kali ini? Karena ternyata salah satu ciri utama orang yang bertakwa adalah beriman kepada sesuatu yang gaib. Teman-teman penasaran nggak? Jangan sampai kalian nggak nonton ini sampai habis ya. Kalian harus dengerin banget nih penjelasan dari aku. Tapi sebelumnya aku mohon maaf nih kalau misalnya nanti ada salah penyebutan dalil, nama surah atau surahnya, karena segala kelebihan itu datangnya dari Allah dan segala kekurangannya datangnya dari aku. Oke, kita mulai aja ya pembahasannya. Yang pertama yaitu kenapa iman kepada yang gaib itu sangat penting. Karena tadi seperti yang aku sebutkan, salah satu ciri utama orang bertakwa adalah beriman kepada sesuatu yang gaib. Itu tertuang dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 2, surah Al-Baqarah ayat 2 sampai 3, yang dimana yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib melaksanakan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan. Jadi itu sudah ada dalilnya teman-teman. Nah, iman kepada yang gaib menjadi syarat fundamental dalam Islam. Keimanan ini berarti percaya seyakin-yakinnya atau hakul al-yakin bahwa ada entitas di luar dunia indrawi. Entitas ini adalah sesuatu yang nyata, bukan sekedar ajaran filosofis abstrak ataupun perumpamaan majas lainnya. Tuhan bukannya ajaran filosofis yang muncul dari renungan-renungan orang-orang yang kalah atau teralienasi menghadapi realitas. Kehidupan sebagaimana dituduhkan kaum ateis. Surga dan neraka bukanlah sekedar ajaran penghibur dan alat untuk menakut-nakuti seseorang agar dia tidak berbuat semena-mena. Tapi semuanya benar, ada atau al-haq. Dengan kata lain, orang mukmin wajib meyakini bahwa ada realitas yang tak terjangkau oleh kemampuan manusia. Ada entitas non-logis di luar daya visual atau quwah an-nadri dan daya pikir wa al-fikri manusia. Ajaran inilah yang membedakan Islam dengan materialisme lainnya. Angin modernisme yang datang dari barat atau westernisasi agaknya ingin menggusur akidah Islamiyah digantikan dengan akidah jahiliyah ini. Kepercayaan seseorang kepada yang gaib semakin menipis. Mereka terlalu mengedepankan rasionalitas empiris yang dimana dimensi non-materi dipojokkan dan dituduh sebagai sesuatu yang serba mitos. Orang yang percaya pada sesuatu yang gaib dikatakan sebagai orang yang kurang modern. Astagfirullahaladzim, teman-teman jangan sampai seperti itu ya. Karena dimana kelompok inilah yang disebut dalam Quran dengan Ad-Dahir, yang dimana dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan dunia saja. Kita mati dan kita hidup dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa itu sendiri, selain masa. Quran surah Al-Jathiyah ayat 45, surah 24. Surah ke-24 ayat ke-45 maksud saya. Kelompok materialis atau ahlu ad-dahir hanya mempercayai kehidupan materi. Mereka percaya hanya hukum alamiah yang menyebabkan semuanya hancur. Tak ada kuasa di balik semua yang real. Keadaan di dunia ini tak ada kaitannya dengan dimensi gaib, termasuk kuasa Tuhan. Astagfirullahaladzim, teman-teman jangan seperti itu. Keimanan seseorang mukmin pada yang gaib akan menjadi cara pandang yang membedakannya dengan orang yang materialis. Kenapa? Karena keimanan ini menjadi alat kontrol sehingga
akan senantiasa berbuat jujur dimanapun berada. Karena kalau kaum materialis itu menganggap sesuatu yang ada tuh ya yang ada bentuknya, dapat dirasa, dapat diraba. Lain halnya dengan sesuatu yang gaib, yang memang tidak bisa kita jangkau dengan indrawi kita, tetapi itu ada teman-teman. Kenapa tadi di sini dimaksudkan mengontrol iman? Karena orang yang percaya gaib, percaya akan adanya malaikat. Jadi mereka bisa mengontrol diri walaupun tidak ada manusia yang melihat kegiatan mereka, tapi mereka mempercayai bahwa ada Tuhan yang menyaksikan, ada malaikat di sisi mereka yang bisa yang akan mencatat amalan baik dan buruk mereka. Nah, menjadi manusia yang mandiri dan sadar atas dirinya, komitmen dalam berbuat baik akan dilakukan kapanpun dan dimanapun dia berada. Pada dasarnya, manusia adalah makhluk yang egois, ambisius, dan penuh motif. Keimanan pada hal gaib inilah yang kiranya nanti akan mampu menepis egoisme manusia, sehingga dia berbuat dengan tulus dan ikhlas. Jadi walaupun gak dilihat orang lain, gak dilihat manusia lain, mereka akan berbuat baik gitu loh teman-teman. Karena mereka mempercayai bahwa ada yang melihat mereka, ada yang menyaksikan mereka, ada yang memantau mereka, yaitu Tuhan, malaikat, dan segala ciptaan gaib Allah lainnya. Lanjut, iman kepada yang gaib tertulis tadi sudah saya jelaskan dalam awal surah Al-Baqarah yang disebutkan alladzina yu'minuna bil gaib, orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Syekh Al-Tahir bin Asyur mendefinisikan gaib itu la yudrikus al-his, sesuatu yang tidak dapat diakses atau ditangkap dengan pancara indera, tidak bisa dilihat, diraba, dipegang, dirasakan, dicium dan didengar, tapi eksistensinya ada. Jadi mereka itu ada yang ada, tidak bisa dirasakan dengan indrawi, tapi mereka ada. Imam Fakhruddin Al-Razi juga berpendapat bahwa gaib adalah maghaba'an al-hishi, sesuatu yang tersembunyi dari indera. Lawan katanya adalah al-syahid, yaitu ma'adhara, sesuatu yang hadir. Imam Al-Razi ketika mengartikan ghiabah yang seakar kata dengan gaib, yaitu sesuatu yang tersembunyi dan tertutupi seperti kacang tertutup oleh kulitnya, disebut ghiabah, dan segala sesuatu yang gelap, tak terhembus atau tak tertembus indera adalah gaib. Di antara yang gaib yang dikabarkan dalam Al-Quran yaitu Allah, malaikat, jin, ruh, hari kebangkitan kubur, ba'ats, alam kubur, alam mahsyar, surga neraka, kiamat, setan, dan yang lainnya. Tuh teman-teman, banyak banget kan apa itu yang dimaksud gaib. Gaib itu nggak melulu tentang setan saja teman-teman, tapi kiamat, surga neraka itu adalah hal yang gaib. Kenapa? Karena mereka tidak bisa kita rasakan sekarang, tapi eksistensinya ada. Mereka itu ada, begitu. Di antara yang gaib yang dikabarkan dalam di antara yang gaib bukan lawan kata dari wujud. Kenapa? Karena melainkan kata dari syahid atau hadir, yaitu sesuatu yang dapat ditangkap panca indera. Jadi sejatinya yang gaib dan yang hadir adalah eksistensinya sama-sama wujudnya ada. Jadi kalau hadir, nah dia ada gitu loh. Malaikat itu ada, malaikat itu hadir, tapi mereka tidak tampak, tapi mereka ada teman-teman. Sedangkan wujud ada, lawan dari kata Adam itu tidak ada, sehingga yang gaib adalah eksistensi yang benar-benar ada atau wujud, dan yang wujud bisa gaib dan bisa hadir. Tapi bagi orang yang tidak beriman, mengira yang gaib adalah yang tidak ada atau Adam. Karena itu Al-Quran menekankan agar iman kepada yang gaib. Adanya yang gaib adalah counter narasi bagi mereka yang menganggap yang tak tampak dan tak tertangkap indera sebagai yang tak ada. Dan yang gaib pada waktunya akan tampak nyata, baik ditampakkan di dunia maupun kelak di akhirat. Dalam kitab Fakal Astronomi bahwa ilmu Tuhan diturunkan rubuh 1/4 atau 25% di alam semesta ini. Karena itu ada alat rubuh yang dimana sebagai alat fakal tradisional untuk memprediksi berbagai hal yang terkait secara astronomi. 1/4 itu pelan-pelan Tuhan sedikit demi sedikit diturunkan, sehingga hal yang dulu dianggap tidak dan hampir mustahil ada, dengan ilmu pengetahuan, penemuan, penelitian bisa menjadi wujud nyata. Ilmu Allah adalah yang gaib, yang pelan-pelan
dan sedikit demi sedikit diturunkan ke umat manusia dengan pengetahuan dan riset. Saking tak terbatasnya ilmu Allah digambarkan dalam Al-Quran bahwa semua air dijadikan tinta dan semua pepohonan dijadikan pena untuk mencatat ilmu Allah, niscaya tidak akan sanggup. Saking tak terbatasnya ilmu Allah yang ada di bumi ini. Dan ilmu Allah yang tak terbatas diturunkan sedikit demi sedikit pada umat manusia dan terjawantak dalam semesta. Sebab semesta adalah media untuk dipelajari dan ditafakuri agar tercipta atau melahirkan ilmu pengetahuan. Sehingga ilmu Allah yang maha tak terbatas atau gaib hanya sedikit. Sehingga ilmu Allah yang maha tak terbatas adalah gaib. Hanya sedikit saja ilmu Allah yang menjadi tidak gaib. Sebab sudah diturunkan pada wahyu untuk nabi dan ilmu pengetahuan pada umat manusia. Ada juga yang gaib bisa diindra oleh orang-orang tertentu. Seperti nabi bisa mengindra jin, karenanya Allah berfirman, "Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku." Umat Islam berarti terdiri dari jin dan manusia. Begitu juga umat agama lain. Jin sebagaimana manusia ada, ada yang baik maupun ada yang jahat nih teman-teman. Jin arti katanya adalah yang tersembunyi. Karenanya bayi yang masih ada di dalam kandungan disebut janin karena juga tersembunyi. Syekh Al-Tahir bin Asyur berkata dalam kitab tafsir Al-Tahir wal An-Tanwir bahwa Al-Quran secara spesifik atau khusus menyebutkan iman kepada yang gaib, sebab inti dan pokok keimanan segala sesuatu yang dikabarkan para rasul yang sebagian besar adalah gaib, seperti wujud Allah, malaikat, surga neraka dan hal gaib lainnya. Meyakini bahwa di balik alam materi terdapat alam materi yang tak tampak. Dan ayat ini hendak membantah kalangan materialisme atau al-madiyun yang di dalam Al-Quran tersebut. Kalangan al-dahriyun menyatakan bahwa tak ada alam lain di balik alam materi. Ibnu Asyur juga berkata, makna dari ayat tersebut adalah orang-orang yang beriman pada segala sesuatu yang dikabarkan Rasulullah yang berupa alam materi dan tak tampak atau gair alam al-asyadah seperti iman kepada Allah, malaikat, ba'ta, ruh dan yang lainnya. Jadi kesimpulannya teman-teman, kita ini wajib banget mengimani sesuatu yang gaib karena banyak hal di muka bumi ini yang ada tapi tak tampak. Kenapa? Karena seperti Allah itu kan tidak tampak, malaikat tidak tampak, surga neraka pun tidak tampak, hari kiamat pun belum kita saksikan tapi itu ada. Jadi sebagai orang yang beriman berarti kita akan mempercayai tentang definisi gaib. Mau dia ada, mau dia bisa diraba atau tidak bisa diraba sekalipun, kita harus meyakini sesuai dengan apa yang sudah diturunkan oleh Allah sebelum-sebelumnya, seperti yang diajarkan oleh nabi-nabi kita yang sebelumnya. Baik teman-teman, segitu dulu nih materi tentang iman kepada gaib. Mohon maaf banget untuk setiap kesalahan, kekhilafan atau kesalahan-kesalahan penyebutan lainnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.